Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Ya, waktunya kita sekarang membacakan orang-orang yang titip-titip doa nih. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen titip doa dong Ustadz. Aminin ya. Wah, Masya Allah. Langsung aja kita baca yang pertama dari Instagram Hanzara 2. Wah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya masih 4 tahun, tapi dia semangat sekolah. Suatu hari dia malas ke sekolah, nggak mau, tapi di rumah belajarnya rajin. Akhirnya aku antar dia ke sekolah. Ternyata dia dapat perundungan dari teman-temannya. Mohon doanya Ustadz supaya anak saya terhindar dari bullying. Saya sampai menangis melihat kejadian di sekolah. Ya Allah, nah ini mungkin apa nih doanya nih Bunda nih supaya anak ini nggak dibully di sekolah nih. Baik, bullying itu adalah perundungan, merendahkan orang lain. Maka ajarkan anak-anak kita itu di rumah harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, harga menghargai. Artinya jangan sampai dibiasakan juga kita selalu mengejek kepada anak kita. Maka anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Betul. Kasihan ketika anak terjadi seperti ini. Maka kita mari berdoa di dalam Al-Quran di surah Al-Qasas ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Sekali lagi yang ada di rumah, yuk kita aminin. Ustadz, kita aminin. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Jauhkanlah kami dari kezaliman orang-orang yang berzolim kepada kita. Siapa yang dizalimi? Anak kita. Mudah-mudahan kita terhindar. Mohon kepada Allah perlindungan. Masya Allah. Ada doa yang lainnya juga Bunda yang Allahumma ini as'aluka. Oh boleh, mungkin? ini masyhur ya. Iya. Kita semua suka baca. Yuk sama-sama kita aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiyatan fil jasadi. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fil rizqi. Amin. Wa taubatan qoblal Amin. maut. Wa rahmatan indal maut. Amin. Wa maghfiratan ba'dal Amin. maut. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah agama kami, Amin. jiwa kami, badan kami, dan juga agama kami, dan berikan rahmat. Mudah-mudahan Amin. sebelum kita wafat, Allah berikan ampunan kepada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ustazah Nadia, ada yang mau ditanyakan nih mungkin? Iya, Ustaz. Jadi Bunda Nadia mau tanya. Boleh, Nak. Sebagai kita perempuan, Iya. kan sering dibully seperti itu, Ustaz. Iya. Tapi kadang kita melihat orang yang ngomongin kita, bahkan merendahkan kita di belakang. Apakah ada doa agar ketenangan hati dan selalu sabar? Karena nggak semua orang suka dengan kita. Masya Allah, pertanyaannya luar Ada aja biasa. tuh netizen yang mulutnya lemes Iya, gitu ya. Gimana tuh? Ini tipikal orang itu seperti kedondong. Kedondong. Kan karakternya di luar licin, di dalamnya makanya di depan seperti baik-baik, hipokrit ya. Artinya orang yang munafik. Jangan jadi orang seperti itu. Kita ketika dibully, kita juga tidak enak, jangan sampai terjadi. Dan jangan kita melakukan itu karena di dalam ajaran agama kita tidak boleh kita menghina orang lain, mengejek orang lain. Belum tentu orang yang diejek itu lebih baik daripada kita. Maka kita harus memohon kepada Allah, lapangkan dada kita, lapangkan hati kita, kita ikhlas, jangan dibalas, diamkan saja. Justru kita bersyukur. Alhamdulillah dosa kita diambil oleh orang lain. Amin. Yang membicarakan kita di belakang kita, yang membenci kita. Biarlah amalan kita yang buruk jadi transfer ke dia. Nah, tetapi kita rasain tuh ya. Rasain tuh. Nah, tapi kita harus sabar, harus tenang. Jangan takut ditinggalkan orang, jangan takut dibully orang, jangan takut kita dihina orang. Ada Allah yang akan mengangkat derajat kita. Ini ustazah nih, Masya Allah, kurang gimana kemarin peristiwanya ya. Kita semua tahu, tapi saja Nadia nih sabar, Allah angkat derajatnya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus meminta kepada Allah. Yang penting lapang dada aja. Diapain sama orang lain, senyum saja. Tidak usah dipikirkan. Yuk kita berdoa sama-sama. Aminin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rohli. Rabbish rohli. Sodri. Wayasirli. Amri. Wahlul. Uqdatam. Min lisani. Yafqahu. Qawli. Artinya ya Rabbi, ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah untukku dadaku.
lidahku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjut lagi di tema kita pagi hari ini. Wanita itu dimuliakan, bukan direndahkan. Nah sekarang kita lanjut. Karena banyak banget ya orang sudah berusaha memuliakan wanita. Nah tapi ternyata wanita tersebut malah merendahkan dirinya sendiri. Ini bagaimana hukumnya? Kita minta guru kita Ustadz Maulana menjelaskan. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak Mas Fadli, Bunda Tuti dan Ustazah Nadia. Sama-sama. Satu hal buat kita. Buat semuanya. Ada kalanya. Yang namanya wanita sudah dimuliakan. Justru dia yang merendahkan dirinya. Maka dalam hal ini harusnya kita mohon izin. Sadarkan dia. Sadarkan dia akan kemuliaannya. Karena wanita itu berada di 4 posisi. Di 4 posisi. Posisi yang pertama, ketika dia berposisi menjadi sosok anak, maka menjadilah anak yang soleha. Jadilah anak soleha. Bagaimana itu anak soleha? Anak yang berfungsi sebagai anak yang difungsikan oleh sesuai aturan syariat. Bagaimana sosok anak itu berbakti, bagaimana sosok anak itu sholat, ibadah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sadarkan akan posisinya sebagai saudara. Ada namanya saudara perempuan. Saudara perempuan itu ada tanggung jawab dari ayah, saudaranya untuk tanggung jawabnya. Maka muliakanlah dirinya dengan menjaga nama baik keluarga. Kemudian yang ketiga, ada posisi wanita dalam hal ini berposisi sebagai istri. Maka jagalah kemuliaan rumah tangganya. Menjadilah istri yang taat kepada suami. Bukan istri yang nuzuz. Bukan istri yang pembangkang. Bukan istri yang durhaka. Nah, ini posisi-posisi inilah. Jadi setelah kita sadarkan akan posisinya sebagai anak, sebagai saudara, sebagai istri. Bahkan baik tidaknya rumah tangga itu tergantung posisi dalam wanita itu dimuliakan atau tidak. Bagaimana kalau sudah dimuliakan, justru dia yang tidak memuliakan dirinya. Waqarna fi buyutikum. Sebaiknya wanita itu berada di rumah. Bagaimana menjaga kemuliaan rumah tangganya. Tidak menerima tamu kalau tidak menerima tamu laki-laki ketika suaminya tidak ada. Menjaga kemuliaannya, menjaga nama baiknya. Tidak kemana-mana tanpa seizin suami. Maka dari sinilah sebenarnya wanita itu harusnya jadi mulia. Bukankah dia sudah diangkat menjadi sosok wanita dalam hal ini menjadi istri dari sosok suami. Kemudian yang keempat, ingatkan dia, sadarkan dia akan posisinya sebagai ibu. Ketika wanita sudah jadi ibu, maka ada tanggung jawab yang luar biasa. Yakni mendidik anak-anaknya. Tidak membiarkan anak-anaknya terlantar. Bagaimana dia memberikan kasih sayang. Bagaimana sosok ibu itu perhatian pada keluarganya. Maka dari sinilah kita bisa belajar ketika ada wanita tidak memuliakan dirinya, maka ingatkan posisinya. Ingatkan posisinya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Sebagai, mohon maaf, dirinya, kedudukannya sebagai wanita. Ada lagi, kasihlah contoh, keteladanan dari kisah-kisah kemuliaan wanita. Ada wanita-wanita yang dimuliakan. Ada 4 pemimpin wanita di surga. Siapa itu? Ratu Asia. Siapa lagi? Yakni Siti Maryam. Dengan ibadahnya yang luar biasa. Kemudian ada lagi yang namanya Masya Allah kemuliaan dari sosok wanita. Yang namanya Khadijah Siti Fatimah. Masya Allah. Ini pas banget nih. Seperti saya mau minta bahas sama Ustadz Syam. Apa itu? Itu tadi yang Ustadz ngomongin. Apa itu? Nama-namanya. Hah? Iya nama-namanya. Pas banget ya? Pas banget. Iya. Saya lagi mau nanya sama Ustadz Syam. Siapa aja nih wanita-wanita yang mulia bahkan dijamin pertama kali masuk surga sama Allah. Kok pas banget ya? Kok bisa ya? Mau tahu? Jangan-jangan Kenapa? Bapak ini Kenapa nyontek. Ratu Asia bisa masuk kemuliaan? Kenapa Siti Maryam bisa dapat kemuliaan? Kenapa Fatimah dan Khadijah bisa? Kenapa? Karena kita minta Dengarkan. penjelasan Ustadz Syam. Iya, silakan Ustadz Syam. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat disebutkan memang wanita-wanita yang namanya disebutkan guru kita tadi adalah seorang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Wanita yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an yang pertama ada Ibunda Maryam. Maryam yakni ibunda daripada Nabi Isa alaihi salam dan juga anak daripada Imran.
Imran ini hebatnya, bukan hanya beliaunya yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi yang disebutkan adalah Ali Imran. Jadi kalau surah yang lain, kita menyebutnya Al-Hajj, An-Nahl pakai Al. Tapi kalau surah Ali Imran bukan Al-Imran, tapi Ali Imran, keluarga Imran. Kenapa keluarga Imran? Adalah disebutkan di sana istrinya yaitu Hanna, kemudian ada anaknya yaitu Maryam, kemudian ada cucunya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maryam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dan benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya datang ujian Allah Subhanahu wa taala, ternyata ditiupkan ruh ke dalam perutnya, ke dalam rahimnya, lalu lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Disebabkan karena hal tersebut, Maryam menjaga dirinya, menjaga kesuciannya, kehormatannya, Allah Subhanahu wa taala menggolongkannya sebagai wanita surga. Kemudian wanita surga yang kedua yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah Asiyah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Ada Asiyah, istri daripada Fir'aun, seorang yang menjaga keimanannya meski dalam jebakan ataupun terjebak dalam keluarga yang luar biasa, yaitu adalah Fir'aun dan juga bala tentaranya dan juga kaumnya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan adalah putri baginda Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha warḍaha, yang mana Fatimah dari namanya saja adalah seorang yang sangat berseri-seri wajahnya, yang mana senantiasa memberikan kesejukan terhadap ayahandanya yaitu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memberikan kesejukan kepada suaminya yaitu Sayyidina Ali ibni Thalib. Kemudian dia juga memberikan daripada kesejukan kepada anak-anaknya Hasan al Husain. Kemudian beliau adalah seorang yang sangat mirip dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang paling mendukung daripada awal-awal dakwah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang pernah mengambil subhanallah kotoran daripada leher Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud, subhanallah. Maka kesabaran dan kelembutan hati daripada seorang Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menjadikannya seorang wanita yang memimpin nanti di surga. Kemudian yang keempat, ada seorang wanita lagi yang sangat mendukung penuh dakwah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang pada akhir hayatnya ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang engkau tangisi? Apakah engkau menangisi hartamu yang habis kupakai dalam dakwah, yang habis kupakai dalam berjihad? Apa yang engkau tangisi wahai istriku? Apakah engkau menangisi daripada namamu yang dahulu harum, namamu yang dulu diangkat derajatnya, lalu menjadi hina karena membersamaiku dalam dakwahku, lalu engkau dipandang hina oleh masyarakat Mekah? Yaitu adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha, seorang pasangan yang bahkan ketika Nabi SAW pulang dari Madinah menuju kota Makkah, Nabi Muhammad SAW bahkan dalam riwayat disebutkan sampai menginap di area pekuburan daripada istrinya yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha, sambil Nabi Muhammad SAW bercerita sebagaimana ketika Ibunda Khadijah masih hidup, Nabi Muhammad SAW pertama kali diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menggigil ketakutan, bahkan dalam keadaan sakit, Nabi Muhammad SAW datang kepada Ibunda Khadijah dengan mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka wanita tersebut adalah seorang wanita yang memberikan perlindungan, kenyamanan, dan juga tempat Nabi Muhammad SAW bercerita tentang apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Empat wanita ini adalah yang mereka menjaga kemuliaan yang telah Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Jadi tugas wanita bukan hanya menjadi mulia oleh orang sekitarnya, tapi mereka sendirilah yang memuliakan dirinya sendiri. Ketika dia sudah menjaga harkat martabatnya, ketika dia telah menjaga keimanannya, kehormatannya, kesuciannya, pada saat itu pula Allah akan mengangkat derajatnya. Padahal dari lahir pun Allah telah mengangkat derajat seorang wanita. Doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuannya lebih mudah dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan libur tiap bulannya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengurangi daripada pahala daripada seorang wanita. Wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Ya mudah-mudahan para wanita ini bisa mencontoh nih ya. Wanita-wanita yang sudah dijamin pasti masuk surga. Kenapa? Nah, karena tadi dijelaskan oleh guru kita Ustaz Syam. Nah, Masya Allah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindak. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, samarkan nama saya. Saya seorang istri dan sudah menikah 3 tahun. Suami saya kerja di kapal, jadi jarang sekali untuk pulang. Paling 2 kali setahun. Sedangkan ibu mertua saya selalu merendahkan saya dengan mengatakan saya tidak subur. Bagaimana sebaiknya saya menghadapi mertua wanita yang merendahkan menantunya sesama wanita? Nah, Masya ini Allah. bagaimana nih menghadapi mertua yang nuntut Masya menantunya Allah. punya anak, belum punya anak dibilangnya nggak subur. Nah, bagaimana Iya, nih Bunda, baik. silakan Fadl. Subhanallah, ini pertanyaan luar biasa ya. Terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Nadia, dan guru-guru semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berumah tangga, kita lihat Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah telah menciptakan untukmu. Siapa? Istri-istrimu. Azwaja. Suami-suami, istri-istri yang Allah sudah pasangkan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar di dalam rumah tangga itu tujuannya untuk mencari apa? Wa ja'ala bainakum, di antara keduanya itu akan terjalin mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi tujuan rumah tangga adalah agar kita bisa mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan, kedamaian. Dan bagaimana kalau terjadi ada peristiwa mertua membuli menantu. Mertua merendahkan kepada menantu. Suaminya kerja jauh, tetapi istrinya diharapkan untuk segera punya momongan. Sikap kita sebagai menantu tetap. Yang pertama, kita hormati mertua kita. Ibu mertua dengan ibu kandung kita sama derajatnya sebagai orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah melahirkan suami kita. Tidak mungkin kita dipersatukan kalau suami kita tidak dilahirkan oleh ibu mertua kita. Yang kedua, berarti itu adalah ujian. Setiap kita diuji, Allah akan angkat derajat kalau kita bisa melaluinya. Dalam hal ini, jangan suka kita baperan, senyumin aja. Mungkin satu sisi mertua ini ingin punya segera cucu. Tetapi satu sisi lagi keadaannya belum memungkinkan. Berarti itu Allah belum berkehendak. Bukan kalau berfirman dalam surah Yasin, di akhir surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, ini adalah rukun iman yang keenam, dimainkan di situ. Artinya takdir ketetapan Allah, Allah belum berikan keturunan, bersabar. Jangan kita terus menuntut. Mertua menuntut kepada menantu, menantunya jadi tidak nyaman. Terus menerus ditanya. Tetapi dalam hal ini, walaupun seperti itu, tetap sebagai menantu kita menghormati orang tua, diam saja, berdoa saja. Mudah-mudahan Allah segera berikan keturunan dan berikan penjelasan. Kita sudah berusaha, Mama. Baik Mama, udah jangan kita sampai melawan. Karena apa? Sudah orang tua seperti itu karakternya, kita pun melawan. Takutnya kita menjadi menantu yang durhaka. Sabar, sabar, sabar. Gitu Makasih Kak Fadli. banyak Sama-sama. Bunda. Ini Masya Allah luar biasa ini istri saya nih. Kenapa? Dia ini tuh, Masya Allah. Apa sih? Belanja apa lagi banyak banget, dia ngeborong ini. Li, kalau istri belanja itu sebenarnya untuk kebutuhan rumah tangga. Nggak usah dikomplain, nggak usah marah-marah. Itu kan demi kebaikan kita. Tahu nggak? Dia belanja banyak begitu. Buat siapa? Buat suaminya, supaya semuanya betah di dengerin rumah. dulu, makanya jangan ngoceh mulu, diem dulu nih. Apa sih? Saya tuh kesel, kenapa nggak tiap hari aja belanja kayak gitu? Sombong banget sih. Kok sombong? Saya bukannya sombong jemaah. Saya tuh bersyukur. Alhamdulillah saya lagi berusaha memuliakan istri saya. Sirik aja sih jadi orang. Ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh kan, salah kan?